Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 17 akan menjelaskan proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Perkenalkan, saya Zevanya Franklin Delano Saragi dengan NIM 110012214863 dari kelas M. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana alur penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri. Jadi sebelum kita lanjut gimana cara alur penyelesaiannya, kita harus tahu dulu nih perkara perdata itu apa. Jadi perkara perdata itu adalah perkara yang menangani perselisihan antara kepentingan perseorangan dan atau perkara antara badan pemerintahan dengan kepentingan seseorang. Kita masuk ke alurnya. Jadi yang pertama itu adalah penggugat memberikan gugatan kepada petugas meja. Jadi setelah gugatannya itu dikasih, gugatan permohonan diterima dan ditaksir biayanya oleh petugas meja yang kira-kira itu selesainya selama 1 hari. Setelah gugatannya itu dikasih, gugatan permohonan diterima dan ditaksir biayanya oleh petugas meja yang kira-kira itu selesainya selama 1 hari. Setelah ditaksir harganya, lalu kita penggugat harus membayar panjar biaya, dibayar melalui bank yang ditunjuk. Misalnya BRI. Lalu setelah membayar, gugatan atau permohonan diberikan nomor register dan dicatat dalam register yang kira-kira itu selesai dalam 2 hari, sama proses sebelumnya. Kalau misalnya gugatan atau permohonan tidak lengkap, maka harus meminta kelengkapan kepada penggugat atau kuasanya pada hari itu juga. Lalu setelah dilengkapi, Kepanitera Perdata membuat penetapan penunjukan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti untuk diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera yang ditetapkan pada hari itu juga. Lalu, Panitera Perdata menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri atau panitera untuk penunjukan majelis hakim atau penunjukan panitera pengganti yang ditetapkan juga pada hari itu. Perkenalkan, nama saya Sadam Baniam Marbajide dengan NIM 11.121-40839. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu pada saat ketua menunjuk hakim dan panitera menunjuk panitera pengganti, Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim. Lalu majelis hakim atau panitera pengganti menetapkan hari sidang dan menyerahkannya kepada Kepaniteraan Perdata disertai dengan perintah pemanggilan para pihak. Selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang pertama yang dilaksanakan dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan para pihak. Dan selanjutnya Kepaniteraan Pidana menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan para pihak. Nama saya Noviana Primandini Satari, NIM 11001221400878. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi ini. Majelis hakim harus sudah siap konsep putusan yang akan diucapkan dari panitera pengganti. Setelah putusan diucapkan, wajib melaporkan amar putusannya dengan perintah untuk memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir kepada Paniteraan Perdata juga pada hari itu. Paniteraan pengganti melaporkan setiap penundaan sidang pada hari itu juga. Apabila persidangan ditunda kepada Panitiaan Perdata, pemeriksaan persidangan harus selesai dalam waktu 5 bulan, kecuali untuk perkara yang khusus. Penyelesaian berita acara persidangan selesai pada hari sidang berikutnya atau 7 hari setelah sidang berakhir. Mediasi, majelis hakim menetapkan hari sidang pertama dilaksanakan dalam 7 hari setelah berkas diterima. Dan majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan. Perkenalkan, nama saya Putri Valubana Maulida dengan NIM 11.121140870. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni biaya yang dapat timbul dalam persidangan. Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal atau perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang di kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan. Pihak lawan apabila ia mau dapat membayarnya. Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal atau perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal atau perbuatan itu menurut hakim memang sangat diperlukan. Dalam pasal 160
menjelaskan dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat. Yang selanjutnya penggabungan perkara. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu. Apabila antara gugatan-gugatan tersebut digabungkan, terdapat hubungan erat atau konektivitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.